oleh Ustadz kita, Ustadz Irfanuddin, LC-MPD, yang akan menggantikan Ustadz Wahid yang berhalangan untuk mengkaji kitab Syu'abul Iman. Karena ini perdana, mungkin nanti kami persilakan untuk Ustadz memperkenalkan singkat biodatanya atau biografinya sebelum menyampaikan penyampaian kitab Syu'abul Iman. Sebelumnya, marilah kita pada pagi hari ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang barokah ini, yaitu majelis mengaji kitab Masjid Darussalam. Insyaallah senantiasa kita berdoa kepada Allah, kita diberikan keistiqomahan untuk dalam melaksanakan kegiatan rutin ngaji kitab ba'da subuh ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, dan semoga tercurah pula kepada seluruh umat Islam, wabil khusus kepada kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Tidak memperpanjang lebar, selanjutnya kami persilakan Ustadz Irfanuddin untuk menyampaikan sedikit biografinya yang dilanjutkan langsung dengan pemaparan kitab Syu'abul Iman yang insya Allah pada hari ini masuk di dalam bab babul qaul fi ziyadatil iman dan seterusnya. Untuk itu kami persilakan Ustaz Irfanuddin, mangga. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam yang pada kesempatan ini bisa berjumpa dalam satu sarana kebaikan, yaitu adalah menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, apalagi di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu waktu pagi di mana Rasulullah berdoa berkali-kali tentang keutamaan waktu pagi dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari bangunnya pagi kita ini, kemudian dengan aktivitas yang luar biasa ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita semuanya insyaallah. Baik, sebelum kita memulai ngaji kita bersama, tentunya saya tidak dalam posisi lebih paham dan sebagainya, tapi kita tepatnya ngaji bersama lah ya, ngaji bersama. Saya pun mereview hal-hal yang mungkin sudah terlupa dan sebagainya tentang kajian ini. Saya coba perkenalkan, nama saya tepatnya Irfanuddin. Adapun Rafiuddin nama ayah saya. Ya, saya bawa terus, semoga saya mendapatkan keberkahan dari nama beliau ataupun beliau. Kemudian saya tinggal di Cilodong, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Tepatnya di daerah Jatimulia ya, Jatimulia. Mungkin kalau bapak-bapak pernah dengar pesantren Madinatul Quran, posisinya tidak terlalu jauh dari Madinatul Quran. Ya bersebelahan, ya, seperti itu. Jadi kalau mau mampir silahkan, sangat dekat dengan Madinatul Quran. Mungkin ada bapak dan ibu yang anaknya disekolahkan di sana. Kemudian
aktivitas saya sehari-hari, saya mengajar sebagai dosen ya, di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini baru berjalan sekitar 2 tahun ini ya. Seperti itu. Dan di kampus yang lain itu di Budi Bakti milik Dompet Duafa. Ya. Itu sudah 3 tahun berjalan. Kemudian keluarga saya atau keluarga anak jumlahnya 6. Ya. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Anak jumlahnya 6, istri 1. Ya, istri 1. Ya. Dari satu istri ada 6 Ustaz ya. Dari satu istri. Dari satu istri. Ya alhamdulillah berkah kami nikah di tahun 2006, sekarang sudah 14 tahun dan sudah dikasih oleh Allah 6 orang anak, semoga semuanya menjadi anak-anak yang soleh insyaallah. Saya kira itu ya sepintas perkenalan kita tentang keluarga dan kemudian aktivitasnya sehari-hari. Kebetulan juga istri aktivitasnya sebagai dosen di salah satu kampus di Jakarta. Saya kira itu cukup ya Pak. Saya belum kenal betul nih Pak, siapa moderatornya. Pak Muhammad. Ya. Pak Muhammad ya. Saya Muhammad Ansori, Ansori aja. Pak Ansori ya. Pak Ansori ya. Demikian Pak Ansori mungkin perkenalan singkatnya. Ya, ya Ustaz. Saya kira cukup. Selanjutnya silakan Ustaz untuk langsung memulai kajian kitabnya. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita melanjutkan ya kajian kita pada pagi hari ini. Siogianya disampaikan oleh Ustadz Darmawan ya, tidak salah ya. Tapi ya Ustadz Wahid Darmawan. Ya Ustadz Wahid Darmawan, tapi karena ada 1-2 hal sebagai sebab, maka kemudian dialihkan kepada saya. Saya kira saya malah mau belajar banyak dengan beliau ya melalui kajian kitab ini. Tapi ternyata beliau sudah tidak bisa melanjutkannya. Jadi posisi saya ini tepatnya hanya ban serep ini Pak Muhammad Ansori. Jadi kalau misalkan nanti ternyata banyak hal-hal yang masih jauh dari apa yang pernah beliau sampaikan, saya kira mohon dimaafkan ya. Saya kira bapak-bapak di sini dan ibu-ibu kayaknya pemaaf semua insya Allah ya. Amin. Baik, kita coba mulai pelan-pelan aja Pak ya. Ya karena ini pemain baru ini, jadinya harus pelan-pelan ini kalau terburu-buru. Ya, baik. Babul qawli fi ziyadatil imani wa nuqsanihi wa tafaduli ahli iman fi imanihim. Ya. Pembahasan kita pada pagi hari ini tentang bab perkataan di dalam ziyadatul iman ya. Artinya adalah bertambahnya iman, wa nuqsanihi dan berkurangnya iman, wa tafaduli ahli iman fi imanihim dan perbedaan ahli iman di dalam keimanan mereka. Ya, jadi nanti di ke depan ini kita ngebahas tentang hal itu. Ya. Ziyadah, ya tambahnya iman dan kurang iman, kemudian tentang bahwa ternyata keimanan kita itu antara sesama tidaklah sama ya seperti itu. Kemudian wa hadza yatafarra'u ala qaulina fi ta'ati innaha imanun. Dan bab ini yatafarra'u adalah subbab atau adalah turunan ala qaulina atas perkataan kita atau pembahasan kita fit ta'at tentang ketaatan-ketaatan. Innaha imanun, bahwasanya ketaatan itu adalah iman. Ya, jadi dalam pembahasan kita sebelumnya menyebutkan bahwa ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu, apakah itu berupa sholat yang kita lakukan, misalkan, kemudian sedekah yang kita lakukan,
dan seterusnya, itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa annaha idza kanat imanan, ya, dan apabila dia masuk pada kategori iman atau ketaatan-ketaatan tadi masuk pada kategori iman, kana takamuluha bikamalil iman, maka kesempurnaan ketaatan tadi bikamalil iman, dengan kesempurnaan iman. Ya, jadi ketaatan seseorang itu, ya, ketaatan seseorang itu bukti bahwa seseorang itu pada posisi imannya sempurna. Wa tanaqusuha tanaqusul iman, dan berkurangnya, ya, ketaatan itu adalah indikator tanaqusul iman, berkurangnya keimanan. Ya, sampai sini bisa dipahami ya Bapak-bapak ya. Terlalu cepat atau seperti apa ini? Bisa, Ustaz. Cukup, Pak. Oke. Wa kanal mu'minuna, dan adalah orang-orang yang beriman, ya. Kalau di dalam satu redaksi menggunakan kata mukminun, maka ini mafhumnya am, ya. Bukan berarti tidak menyebutkan mukminat kemudian mukminat tidak masuk di dalamnya. Wa kanal mu'minun, dan orang-orang yang beriman mutafadhilina fi imanihim, ya. Berbeda ternyata di dalam keimanan mereka. Kama hum mutafadhiluna fi a'malihim, sebagaimana juga berbeda di dalam amal mereka, seperti itu. Wa haruma an yaqul qail, maka kemudian tidak tepat jika seseorang mengatakan imani, imanku, wa imanul malaikati wan nabiyyin shalawatullahi alaihim ajmain wahidun. Tidak tepat, ya, jika seseorang mengatakan imanku dan iman para malaikat juga para nabi sallallahu alaihim ajmain itu satu, wahidun. Ya. Iman kita sama, iman kita satu, tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya. Hal ini disampaikan atau dirujukkan kepada beberapa dalil di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fat nanti, kemudian surat Al-Anfal, At-Taubah, dan surat Al-Mudaththir. Yang pertama dalam surat Al-Fat, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini kan kalau kita artikan agar bertambah iman mereka atas iman mereka, seperti itu dalam surat Al-Fat itu. Tapi kalau kita baca secara lengkap, ini kan Allah, ya, mengatakan di dalam ayat itu, anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ya, menurunkan ketenangan, ya, ketenangan, ya, fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan, agar kemudian iman mereka bertambah, gitu. Ya. Jadi yang menjadi menjadi faktor atau indikator iman mereka, orang-orang yang beriman itu bertambah, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sakinah pada jiwa mereka, ketenangan pada jiwa mereka. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, bahasanya begini mungkin, seberapa besar apapun usaha kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita kemudian tidak mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sulit bagi kita juga kemudian, ya, mendapatkan faktor baik dari amal ibadah yang kita lakukan itu. Seperti itu. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, dalam surat Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan, ya, kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, bertambahlah iman mereka.
Nah, kira-kira ini yang menjadi faktor bertambahnya iman apa? Kalau tadi liyazdadu imanan ma'a imanihim, yang menjadi faktor bertambahnya iman adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah pada hati mereka. Nah, ternyata pada surat Al-Anfal ayat 2 ini yang menjadi faktor ya bertambahnya iman, zadathum imana, itu adalah tuliyat alaihim ayatuh. Ya, ketika dibacakan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran itu ternyata punya fungsi zadathum imana atau ziyadatul iman, penambah keimanan. Ya, maka pantaslah kemudian ya Utsman bin Affan itu pernah mengatakan dalam satu qaulnya, beliau mengatakan lau safatil qulub lama syabi'a minal Qur'an. Jika hati seseorang itu bersih, ya, hati seseorang itu bersih dari penyakit hati, ya, bersih dari hal-hal yang dapat mengotori hati itu, lama syabi'a minal Qur'an, lama syabi'a min kalamir rahman. Maka seseorang itu nggak akan pernah puas berinteraksi dengan Quran. Ya, ini kita coba introspeksi, ya. Apakah kemudian interaksi kita dengan Al-Quran itu baik? Karena tandanya begini ternyata. Ya, kalau orang baca Quran, dia bosannya cepat. Kalau orang baca Quran, tapi kok kemudian ya, seakan-akan ya, dia sulit kemudian menghayati setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya, maka mungkin problemnya itu ada dalam hati kita. Tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sehingga mungkin banyak orang-orang yang mereka itu membaca Al-Quran tapi ternyata tidak bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat Allah itu ada dua? Yang pertama adalah ayat-ayat qauliyah yang terhampar atau yang tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah ayat-ayat yang dia terhampar di alam semesta ini. Ya, pembacaan kita terhadap ayat Allah yang tertulis, kemudian ayat-ayat yang terhampar di muka bumi ini, itu nggak akan pernah membuat kita menjadi bertambah atau tebal keimanan kita. Kita tadabbur kemana misalkan, nggak akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata ketika kita tidak tuliyat alaihim ayatuhu. Ya, kata tuliyah teman-teman sekalian, rekan sekalian, Bapak, itu ternyata maknanya adalah tilawah. Ya, tilawah itu tatabu, ya, membacanya terus-menerus. Maka dalam surat Al-Jumu'ah itu disebutkan, ya, Al-Quran itu punya fungsi 3. Ya, pertama dia dibaca, tilawah. Yang kedua ta'lim. Al-Quran itu sebagai sarana kita untuk memahami ya, kedalaman daripada pesan-pesan Allah terkait dengan agama ini. Ya. Makanya kemudian diapit dengan kata hikmah dalam ayat tersebut, wal hikmah. Maka kedalaman kita memahami Al-Quran dan hikmah itu adalah satu faktor di mana kita kemudian bisa baik terhadap interaksi kita dengan agama ini. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyah. Ternyata Al-Quran, rekan-rekan sekalian, ketika kita baca terus, maka kemudian yang terjadi adalah kita semakin baik hatinya. Ya. Dia dapat mensucikan jiwa kita. Nah, kalau interaksi kita selama ini masih jauh dengan Quran, maka saya kira di tahun yang awal baru ini semoga semakin lebih baik. Karena jangan sampai kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat yang lain itu. Ya, ternyata ada orang-orang yang jelek interaksinya dengan Al-Qur'an. Ya, kemudian mereka ketika di dalam kubur itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia pun dia kemudian nggak mendapatkan ketenangan. Ya, kenapa? Karena jauh dari Al-Qur'an. Kita lanjutkan, berarti di situ Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita semuanya dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu, bahwa faktor bertambahnya iman disebabkan oleh tuliyat alaihim ayatuh. Ya, ketika Al-Quran dibaca.
Wa idza, dan yang ketiga, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Ya. Nah, pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ketika diturunkan surah faminhum, maka di antara mereka man yaqulu ayyukum zadathum hadhi imana. Maka siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Maka orang yang kemudian bertambah imannya, mereka yastabsyirun, ya, merasa gembira. Nah, itu Al-Quran menjadi faktor bertambahnya iman, maka ketika iman itu bertambah gara-gara interaksi kita dengan Quran baik misalkan, ya, bil khusus diturunkannya satu surat yang berkaitan dengan kita misalkan, ya, ada masalah kita misalkan gitu ya. Kemudian kita baca satu surat yang berkaitan dengan masalah itu. Misalkan surat Al-Insyirah. Maka kemudian ketika kita membaca surat itu, kita tadabburi dengan baik ayat demi ayat pada surat tersebut, ya, bertambah iman kita, semakin yakin. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nasyrah laka sadrak, maka telah kami lapangkan dadamu, ya. Kemudian di ujung Allah berbicara tentang apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra misalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah ternyata dengan solusinya. Ya. Allah memberikan satu masalah atau tiga masalah, ya ternyata solusi yang Allah hamparkan begitu banyak kepada kita. Ya, maka orang itu bergembira dengan, ya, bertambahnya kedekatan dia terhadap Al-Quran, bertambahnya keimanan dari faktor dekatnya dengan Al-Quran tadi. Wa qala wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya, dan bertambah orang-orang yang beriman itu imannya. Ya. Ini sama, ya. Dalam surat Al-Mudaththir Allah menekankan hal yang sama, bahwa siapapun yang kemudian Allah tambah imannya, maka bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sekalian, ya. Fathubita bihadhil ayat annal imana qabilun liziyadah. Maka ditetapkan bihadhil ayat, pada ayat-ayat ini, annal imana, bahwasanya iman itu qabilun liziyadah, dapat menerima, dapat merespon, ya, az-ziyadah, ya, ya, bertambahnya keimanan itu, ya. Jadi iman itu ternyata bisa bertambah berdasarkan ayat-ayat tadi. Wa idza kana qabilan liziyadati fa'udimat az-ziyadah. Wa idza kana qabilan liziyadah, maka ketika iman itu dapat merespon, ya, satu kebaikan dan dia bertambah, ya, fa'udimat az-ziyadah, maka dia juga bisa berkurang, ya. Kana adamuha nuqsanan ala ma madha bayanuhu, ya. Berkurangnya, ya, berkurangnya keimanan itu, ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Wadallati sunnatu ala mithli ma dalla alaihil kitabu, dan telah ditunjukkan atau dijelaskan oleh as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ala mithli ma dalla alaihil kitab, sebagaimana telah dijelaskan atau diterangkan oleh Alkitab, Al-Quran itu sendiri. Nah, kita masuk ke beberapa hadis sekarang. Akhbarona Abu Thahir Al-Faqih. Anba'a Abu Bakrin Muhammad bin Umar bin Hafiz Az-Zahid, Sanasariyu bin Huzaimah Al-Abyawardi, Sana Abdullah bin Yazid wal Muqri, Sana Sa'id wa ibnu Abi Ayyub, hadatsani Muhammad bin Ajlan anil Qaqqa bin Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini ada beberapa redaksi yang menggunakan kata akhbarona, kemudian anba'ana, ya, atau anba,
yang disingkat, ya. Kemudian sana atau hadatsana. Jadi kata sana di sini, Bapak sekalian, sedikit saya menyampaikan, ya. Sana di sini adalah singkatan dari hadatsana, ya. Akhbarona. Ini kan kalau kita lihat dari kata akhbarona, setelahnya itu nama-nama, ya. Nama-nama itu. Nah, nama-nama ini di dalam istilah ilmu hadis namanya sanad, Bapak-bapak. Ya, sanad. Nah, kita sering memenggal, ya, sanad-sanad yang panjang ini misalkan pada sanad yang paling dekat. Nah, an Abi Hurairah misalkan, anna Rasulullah qala. Nah, seperti itu kan. Nah, kata akhbarona, Bapak-bapak sekalian, ini kalau kita mau terjemahkan secara mudah, ya, itu maknanya dari Abu Thahir Al-Faqih, ya, dari Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Hafs Az-Zahid misalkan, ya. Misalkan seperti itu, dari As-Sari bin Huzaimah dan seterusnya, bisa dengan kata dari. Nah, tapi kemudian kita sedikit bertanya, sebenarnya perbedaannya apa, ya? Akhbarona atau anba'ana atau hadatsana. Nah, ternyata kalau kita mau menerjemahkan secara mudah, nah, saya mencatat sini, ya, ada 3 cara di sini, ya. Yang pertama, cara menerjemahkan bisa dengan telah menceritakan atau dari. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau tujuannya untuk memperjelas takhrij daripada sanad itu, ya, maka kemudian memang jangan mengambil globalnya. Karena ternyata kata akhbarona dengan anba'ana misalkan atau hadatsana itu dalam sisi takhrij hadis itu berbeda fungsinya. Ya, jadi dia bisa memberikan penjelasan terhadap takhrij hadis itu sendiri. Yang ketiga, ya, secara global itu bisa kita artikan telah menceritakan. Jadi akhbarona kalau dalam redaksi yang sifatnya teks, ini kata akhbarona bisa diartikan telah mengabarkan kepada kami. Ya. Jadi kalau mau mengambil mudahnya bisa dari. Jadi orang kalau mau mengartikan seperti itu nggak salah juga. Ya. Tapi kalau kemudian dia mau mengambil dari makna teksnya bisa diartikan akhbarona telah mengabarkan kepada kami. Abu Thahir Al-Faqih, ya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Hafs Az-Zahid. Nah, tadi kata faqih itu sebenarnya kata yang disematkan kepada nama Abu Thahir itu. Jadi beliau itu faqih. Faqih itu artinya orang yang paham atau dia itu sangat memahami fikih, maka disebut faqih gitu, ya. Kemudian Az-Zahid di situ. Umar bin Hafs Az-Zahid. Az-Zahid itu adalah orang yang sangat zuhud. Ustaz, sedikit nanya, Ustaz, biar jalan. Ini Ya, akhbarona ini kami ke penulis, ya, Ustaz, atau seperti apa? Akhbarona telah mengabarkan kepada kami. Jadi kalau kita mau ambil depannya ini, ya, di depannya ini, ya, ini ada perkataan si perawi ini. Misalkan perawinya siapa di sini? Wal hadits akhrajahu Ahmad. Nah, berarti qala Ahmad. Ahmad berkata, akhbarona, Ahmad telah mengabarkan kepada kami, gitu. Sama seperti misalkan dalil ini misalkan diriwayatkan oleh Bukhari. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, akhbarona Abu Thahir, Imam Bukhari mengabarkan kepada aku, gitu. Kepada kami Abu Thahir dan seterusnya. Gitu, ya. Oke, terima kasih, Tad. Sama-sama. Jadi bukan penulis, ya, tapi perawinya, ya, Tad, ya. Iya, perawinya, betul. Kita lanjutkan. Sanasari, ya, menceritakan kepada kami As-Sari bin Huzaimah, ya, Abiyawardi, ya, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid huwal Muqri, ya, Muqri itu orang yang sangat ini, ya, dari kata qari. Kalau qari yang membaca, Muqri yang membacakan. Berarti dia begitu memahami tentang qiraat dan seterusnya. Menceritakan kepada kami Sa'id, dia adalah Ibnu Abi Ayyub, ya.
menyampaikan kepada kami atau menceritakan kepada kami atau saya ya, Muhammad bin Ajlan dari Qa'qa' bin Hakim dari Abi Shalih dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, baru kita masuk kepada matan hadisnya, ini panjang ya sanad itu. Nah, ini memang tradisi sanad di dalam ilmu Islam itu luar biasa. Ya. Makanya orang itu tidak bisa asal ngomong. Ya. Karena harusnya setiap orang punya sanad keilmuan gitu ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Akmalul mu'minina, yang paling sempurna, ya, akmalnya yang paling sempurna, al-mu'minin dari orang-orang yang beriman, imanan, imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Nah, ini kan kita tadi berbicara tentang faktor seseorang itu dianggap berkurang dan lebih dalam keimanan. Ya. Maka berarti di sini orang itu menjadi sempurna imannya ketika dia punya akhlak. Gitu Bapak Ibu sekalian. Akhlak menjadi faktor. Ya. Sedikit coba misalkan saya mau ya, menyampaikan. Kira-kira akhlak itu seperti apa pemahamannya? Dalam satu perkataan Bapak Ibu sekalian, akhlak itu maknanya adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada pikir-pikir terlebih dahulu. Jadi sesuatu yang sifatnya sudah jadi sebenarnya. Ya, maka disebutnya makanya khuluq, khalaqah dari kata khalaqah, jadi dia. Ya, produk dia. Ya, ketika Aisyah misalkan mengilustrasikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, Aisyah kan mengatakan kana khulqul Quran, bahwasanya Rasulullah SAW akhlaknya itu Al-Quran. Jadi kalau mau melihat akhlak Rasulullah, lihat aja, baca aja Al-Quran, kita akan paham betul bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Jadi gini, kalau seseorang dalam melakukan sesuatu, Bapak Ibu sekalian, misalkan kita melakukan ya sedekah. Dalam melakukan hal itu masih diinstruksi oleh alam sadar kita, masih diinstruksi ya, oleh alam sadar kita, itu namanya bukan akhlak. Ya, itu yang mengatakan beberapa ulama, Ibnu Mas'ud misalkan, dan beberapa ulama yang lain, mendefinisikan akhlak seperti itu. Jadi kalau kita melakukan satu hal, tapi kemudian dalam proses melakukan itu masih diinstruksi ya oleh alam sadar kita, maka itu bukan akhlak. Tapi ketika dia refleks, itulah akhlak. Ya. Nah, ini ternyata menjadi faktor apa? Ya, kesempurnaan iman seseorang. Nah, kalau kemudian yang refleks dari kita adalah iman, apa akhlak-akhlak yang buruk, oh berarti ya, kesempurnaan kita bukan pada apa? Ya, kebaikan iman kita. Ya, kesempurnaan kita mungkin pada keburukan dari iman kita itu sendiri. Seperti itu. Karena indikasinya adalah ya akhlak kita buruk. Naudzubillah. Tapi kalau seseorang ya tanpa ada instruksi dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka mudah bagi dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Kita lanjutkan. Nah, hadis yang kedua adalah hadis tentang ini ya, tentang akhlak juga yang dihubungkan dengan baiknya seorang suami terhadap istri-istrinya. Ya. Wa akhbarana Abu Thahir Al-Faqih. Ya. Kita menemukan kata yang sama Al-Faqih. Saya coba cari pada buku cetakan yang lain, kata Al-Faqih juga ada yang tidak ditemukan. Wa akhbarana ya, Abu Thahir Al-Faqih, dan telah diceritakan kepada kami atau menceritakan kepada kami Abu Thahir Al-Faqih ya. Anba Abu Muhammad Hajib bin Ahmad At-Tusi ya. Kita artikan dari saja ya biar mudah ya. Dari Abu Muhammad Hajib bin Ahmad At-Tusi ya. Sana Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ya. Dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Sana Ya'la bin Abi. Sana Muhammad bin
Amru maaf. Dari Ya'la bin Abid, dari Muhammad bin Amr. Ya, jadi kalau penulisannya tanpa wawu, Umar. Tapi kalau ada wawunya jadinya Amr. An Abi Salmah, dari Abi Salmah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, ya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kita masuk pada matan hadisnya. Inna akmalal mu'minina, ya, sesungguhnya yang paling sempurna imannya dari orang yang beriman itu ahsanuhum khulqa, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, ya, khiyarukum linisaikum, dan yang paling baik dan yang terbaik dari kalian itu adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Bapak-bapak sekalian ini, ya, yang lagi dijadikan sebagai sebagai objek, ya, mukhatab ya, objek dari hadis ini. Ya, ternyata bapak sekalian, ya, kesempurnaan iman, ya, itu ditentukan dengan akhlak yang baik, dan indikator dari akhlak yang baik itu adalah ketika kita baik kepada istri-istri kita. Ya. Semoga kita semua, ya, khusus bapak-bapak yang jamaah Darussalam ini, ya, ternyata adalah yang baik sama istrinya, ya, subhanallah, ya. Jadi istri merasa bahagia, merasa nyaman, ya, dan seterusnya dengan keberadaan bapak, ya. Ya, seperti itu. Nah, sedikit saja, ya, ternyata ini Allah atau maaf Rasulullah menggunakan kata khiyar, ya, yang akarnya dari kata khairun, bapak-bapak sekalian. Ya, kata khiyar ini akarnya dari kata khairun. Ya, khairun itu sebenarnya asalnya dari kata akhyar, terpilih atau terbaik. Dari makna saja sudah maknanya terbaik. Jadi kalau kita mau memberikan makna dari kata khairun itu dengan kata baik, bisa juga dengan kata sebaik-baik. Karena dari asalnya dari kata akhyar. Akhyar itu artinya yang terbaik. Berarti ini yang terbaik dari kita itu sebagai orang yang beriman adalah ketika dia baik terhadap suaminya, seperti itu. Makanya misalkan dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah ingin mengilustrasikan kita menjadi hamba yang terbaik, itu misalkan kalimat khairukum man ta'allamal Qur'an. Nah, itu maknanya yang terbaik di antara kalian, yang sebaik-baik di antara kalian, bukan baik saja sebenarnya, yang terpilih di antara kalian. Ya. Makanya surat Fatir itu ketika berbicara orang-orang yang interaksinya baik dengan Quran itu menyebutkannya seperti apa? Ya, mereka tergolong pada golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat. Ya, mereka merespon Quran dengan baik dengan cara apa? Dengan cara berlomba-lomba melakukan kebaikan. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau masuk pada kategori ini, saya kira juga kita harus terus memperbaiki keimanan kita kepada Allah. Karena ketika iman kita baik, semakin mudah melakukan hal-hal terbaik bagi kehidupan kita. Terutama pada orang-orang sekitar kita, yaitu adalah istri-istri kita itu sendiri. Qala al-Halimi, ya, rahimahullah ta'ala, fadalla hadzal qaul ala anna husnal khuluqi iman. Imam Al-Halimi mengatakan, ya, padahal hadzal qaul, maka, ya, perkataan ini menunjukkan ala anna husnal khuluqi, bahwasanya baiknya akhlak itu adalah imanun. Jadi baik akhlak itu adalah iman. Sementara kan yang kemudian berkembang di masyarakat kita itu seakan-akan ada dikotomi ketika memahami iman dan akhlak. Gitu. Ya. Jadi orang yang akhlaknya baik, misalkan kita bilang itu orang baik banget sama kita, padahal dia nggak beriman. Gitu. Misalkan begitu, baik banget itu orang sama kita, padahal dia nggak beriman. Dia suka berbagi sama kita, padahal imannya tidak sama dengan kita. Nah, sebenarnya itu tertolak dari definisi-definisi ini, gitu. Bahwa harus ada keterhubungan antara orang-orang yang dia baik itu dari sisi akhlak dengan keimanan. Karena akhlak baik itu adalah apa? Turunan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sehingga dengan begitu kemudian kita bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa memang tidak mungkin bertemu orang-orang yang mereka kafir, ya katakan seperti itu, mereka tidak beriman kepada Allah, ya penggolongannya kan bisa kafir, ya yang dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia nggak mungkin berkumpul dengan orang-orang yang beriman di surganya nanti, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka misalkan ketika kita berbicara dalam konteks-konteks yang lain, misalkan ya, ada kalimat yang sangat mengerikan, misalkan ya, itu Mahatma Gandhi, ya, kemudian misalkan ya, siapa lagi orang-orang yang sangat baik menurut pandangan umum. Ya. Makanya kategori baik dalam Islam itu yang kemudian dihubungkan dengan akhlak itu berbeda dengan kategori baik yang dipahami oleh masyarakat. Kita bisa bilang karakternya baik, kita bisa bilang ya moralnya baik, kita bisa bilang, tapi kalau berbicara akhlak itu sudah ya terminologi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nah, maka kemudian keimanan begitu kuat dengan akhlak itu sendiri. Wa anna adamahu nuqsan imanin. Ya. Bahwasanya ketidakadaannya akhlak itu ya, haknya ini kembali kepada husnul khuluq. Ya. Maka ketika husnul khuluq itu enggak ada, baiknya akhlak seorang itu enggak ada, berarti nuqsan imanin. Ya, nuqsanu imanin. Ya. Berarti imannya itu nuqsan, kurang. Ya, bisa dipahami ya. Wa annal mu'minina mutafawituna fi imanihim, dan bahwasanya orang-orang yang beriman itu mutafawituna, ya. Mutafawituna diartikan berbeda, bisa juga dengan mutafadilun, bisa sama. Fi imanihim, pada keimanan mereka. Fa ba'duhum akmalu imanan min ba'd. Ya. Sebagian bisa lebih baik imannya dari sebagian yang lain. Gitu. Makanya kemudian dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, ya iman Abu Bakar itu mengalahkan iman kebanyakan ya, penduduk Makkah saat itu, gitu ya. Kalau dikumpulkan keimanan mereka, maka kemudian masih lebih baik iman Abu Bakar. Ini menandakan memang keimanan seseorang itu ya bisa berbeda, dan indikatornya memang adalah husnul khuluq, ya, dengan akhlak, ya, seperti itu. Ya, sehingga iman itu bukan hanya sesuatu yang kemudian ya menetap di dalam hati seseorang, gitu. Nggak berhenti sampai di situ. Ya, para ulama mengatakan 3 kan, ya indikator iman. Ya, ketika berkata dia baik, misalkan seperti itu. Tasdiqun bil qalbi, ya, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Ya, semua 3 hal unsur tadi, ya itu memberikan indikator bahwa imannya itu baik. Hadis selanjutnya, akhbarana Abul Husain, ya, Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bashran, sana Ismail bin Muhammadul Saffar, ya, sana Al-Hasan bin Ali bin Affan, sana ibnu ya Umair an al-A'mash an Ismail bin Raja an abihi qala akhraja Marwan al-minbara wa bada'a, naikin ke atas sedikit, wa bada'a bil khutbati qabla salati, faqama rajulun faqala ya Marwan khalafta sunnata akhrajtal minbara wa lam yakun yukhraj wa bada'ta bil khutbati qabla salah. Faqala Abu Sa'id man hadha? Faqala fulan. Faqala Abu Sa'id qad qada hadha alladhi alayhi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati'
fabilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ya. Dari Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah, ya, bin Muhammad bin Abdullah bin Bashran, dari Ismail bin Muhammad As-Saffar, dari Hasan bin Ali bin Affan, ya, dari Ibnu Numair, ya, dari Al-A'mash, dari Ismail bin Raja, dari ayahnya, ia berkata, akhraja Marwan, ya, al-minbar. Marwan naik ke mimbar, gitu. Dia keluar kemudian naik mimbar. Fabada'a bil khutbati qabla salati. Dia memulai khutbah sebelum salat dilakukan. Salat di situ salat Id. Karena di sini ada alif lam, ya. Berarti dia ma'rifah. Kalau ma'rifah berarti sudah diketahui. Ya, berarti yang dimaksud adalah salat tertentu. Sama kalau kita bilang masjidun dengan al-masjidu itu berbeda. Kalau kita bilang masjidun berarti masjidnya umum. Karena belum ditempelin alif lam ma'rifah. Tapi ketika ditempelin alif lam al-ma'rifah di depannya maka menjadi identik atau taksis, ada taksis di sana, pengkhususan di sana. As-shalah di sini salat Id. Ya. Akhraja Marwan al-minbar, dia keluar, Marwan naik mimbar. Wa bada'a bil khutbati, dia memulai khutbah qabla shalah. Dalam posisi, ya, sebelum salat Id. Faqama rajulun faqala, maka berdiri, ya, salah seorang di antara mereka kemudian berkata, ya Marwan, wahai Marwan, khalafta sunnah, kamu sudah menyelisihi sunnah, ya, tidak ngikutin sunnah Rasulullah SAW dalam pelaksanaan ini. Akhrajtal mimbar, kamu naik ke mimbar, walam yakun yukhraj, ya, padahal itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Wa bada'ta bil khutbati qabla salati, kamu memulai khutbah sebelum salat. Faqala Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, man hadha, ya, atau bertanya, siapa ini? Mereka mengatakan, faqalu, ya, mereka mengatakan, fulan, seseorang, ya, fulan bin fulan, gitu ya. Faqala Abu Sa'id, ya. Maka Abu Sa'id berkata, qad qada hadzal ladzi alaihi, ya, dia telah melakukan hal ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata atau pernah bersabda, man ra'a amron, barang siapa melihat sesuatu, munkaron, sesuatu itu munkar, falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, jika tidak bisa maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, maka jika belum bisa dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Pas sekalian, ya, ini konteksnya hadis berbicara tentang seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka langsung ditegur. Ini kalau budaya seperti ini ada di kita, wah repot juga ya. Ya, langsung ditegur gitu kan. Lagi naik mimbar, kemudian langsung ditegur gitu kan. Wah, kita bisa berantem ini, ya, gara-gara hal seperti ini. Ya. Kayaknya kalau di Arab hal seperti itu biasa gitu ya, marah-marah sebentar kemudian baik lagi. Kalau kita kan bisa lama itu, gara-gara cuman salah cara saja kemudian bisa baper, ya, sampai kemudian interaksinya terganggu dan seterusnya. Bisa-bisa nggak mau datang lagi ke Masjid Darussalam itu, ya, seperti itu. Nah, ini kemudian diambil satu hadis, ya, ketika seseorang melihat satu kemungkaran maka langsung rubah, ya, dengan kekuatannya, dengan tangannya, ya. Kalau nggak bisa maka dengan lisannya, ya. Orang nggak semuanya punya kekuatan kan, ya, punya power kan, maka bisa dengan lisannya, ya. Maka jika tidak bisa dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembicaraan kita pada
atau tema kita. Lagi-lagi kemudian hadis ini ingin memberikan satu informasi kepada kita bahwa iman itu memang bertingkat, tidak sama. Ya, ya. Nggak semua orang bisa melakukan yang pertama. Kadang-kadang juga nggak semua orang bisa melakukan yang kedua dengan lisan. Ya. Maka jangan sampai udah nggak bisa dengan tangan, udah nggak bisa dengan dengan lisannya, dia tinggalkan juga yang ketiga. Dia nggak dapat apa-apa nantinya. Ya. Dia harus melakukan kontribusi sebagai bentuk apa? Taghyir al-munkar, merubah satu kemungkaran. Ya. Makanya dewasa ini juga problem kita di Indonesia adalah ketika siapapun yang berbicara keras gitu ya di depan pemerintah itu, maka akhirnya juga harus menghadapi satu risiko yang luar biasa berat seperti itu. Ya. Ya, makanya berat juga ini ya melakukan hal yang pertama ya atau bahkan yang kedua. Kita seringkali mengambil zona nyaman gitu ketika melihat kemungkaran. Ya fa'ilam yastati fa biqalbi. Kita paling cuma bisa mendoakan saja misalkan ya hanya sekedar itu gitu, walaupun kemudian itu tidak disalahkan oleh agama kita ya, tapi sebisa mungkin yang menjadi penekanan di sini juga adalah bahwa kita punya kontribusi yang nyata terhadap dakwah itu sendiri ya. Makanya Al-Quran kemudian menyebutkan kata ihsan pada dakwah itu, waman ahsanu qawlan mimman da'a ya. Ternyata orang yang baik lisannya itu adalah ketika dia mengajak kepada orang-orang yang terbaik, mengajak orang untuk melakukan satu kebaikan. Bapak sekalian, ini hadis akhrajahu Muslim fi sahih. Ya, diriwayatkan oleh Muslim dalam as-sahih. As-sahih ini maksudnya kitab beliau. Ya, kitab Sahih Muslim. Min haditsil A'mash. Dari hadis Al-A'mash. Nah, hadisnya A'mash ya. Kemudian hadis selanjutnya akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz. Ya. Sana Abu Bakr bin Ishaq al-Faqih. Anba Ahmad bin Ibrahim bin Malhan ya. Sana Ibni Bakir sana Laith. An Ibn al-Had an Abdullah bin Dinar an Abdullah Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya coba baca lagi dari atas artinya. Dari Abu Abdullah Al-Hafiz ya. Dari Abu Bakar bin Ishaq Al-Faqih. Kemudian dari bawah dari Ahmad bin Ibrahim bin Malhan, dari Abu Bakar Ibnu Bakir, dari Laith, dari Ibnu Had, dari Abdullah bin Dinar, ya, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ya. Sekarang bicara tentang suami, ya. Sekarang bicara tentang perempuan, nih. Tentang istri-istri. Ya ma'asyaran nisa, wahai sekalian perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah, wa aktsarnal istighfar, perbanyaklah istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nari, maka sesungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak penghuni neraka atau menghuni neraka. Qalat imra'atun minhunna, bertanya salah seorang perempuan dari mereka, wa malana, kenapa kami ya Rasulullah? Qala tukthirnal la'an. Rasul kemudian menjawab, kalian suka melaknat. Wa takfurnal ashir. Ini al-ashir ini artinya suami. Kalian enggak taat sama suami kalian. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin, dan tidaklah aku melihat min naqisati aqlin, dari perempuan-perempuan itu yang
kurang akalnya, wadinin dan agamanya, aglaba lidzil lubbi min kunna, yang lebih pintar dari kalian. Ya. Ya. Jadi pas kalian, ini konteksnya bicara tentang tentang perempuan ya. Coba kita lanjutkan dulu, hadis ini masih ada. Qalat ya Rasulullah, ya mereka berkata, atau salah satu di antara mereka berkata, wahai Rasulullah, wa manuqsanul aqli wad dini. Apa maksud dari kurangnya akal dan agama? Qala, Rasul menjawab, amma nuqsanul aqli, yang dimaksud dengan kurangnya akal itu adalah fasyahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Ya. Syahadatnya atau persaksiannya dua orang perempuan itu, imra'ataini dua orang, ya, ta'dilu, ya, menyamai, ya, atau ya menyamai, bisa menyamai syahadata rajulin, syahadat satu orang. Nah, 2:1 berarti. Ya, perempuan 2, laki-laki 1. Ya. Fahadha nuqsanul aqli. Inilah yang dimaksud dengan ya kurangnya akal. Itu. Wa tamkuthul layali la tusalli. Ya. Dan kamu beberapa malam tidak sholat. Wa tuftiru fi ramadhani, fi ramadhana fahadha nuqsanud din. Dan kamu berbuka ya di bulan Ramadan, nah, maka ini adalah berkurangnya, tanda kurangnya agama. Nah, jadi gitu. Yang dimaksud dengan ya, perempuan itu adalah ya, pertama nukson, kurangnya akalnya itu adalah syahadat mereka, 2 orang itu menyamai 1 orang laki-laki. Kemudian yang kedua, ya, dari sisi agama, kenapa mereka dianggap kurang perempuan itu? Karena mereka beberapa malam tidak sholat, ya, kemudian berbuka di bulan Ramadan, lantaran mereka haid, maka itu disebut dengan nuqsanuddin. Ya. Jadi ini pun kemudian kalau kita ambil kesimpulan Bapak Ibu sekalian, bahwa berproblem kenapa kemudian ya perempuan itu ya aksar ahlin nar, ya, dia tergolong yang paling banyak masuk ke dalam neraka. Ya, ini problemnya. Tuqsinal la'an wa takful ashir. Ya. 2 hal ini penyebabnya. Pertama, dia banyak melaknat. Kedua adalah tidak sedikit di antara mereka yang kemudian tidak taat kepada suami mereka. Seperti itu. Ya. Jadi 2 sebab ini indikator, kalau kita kembalikan kepada pembahasan kita, nuqsan al-iman. Ya, kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rawahu Muslim fi sahih an Muhammad bin Ramah an al-Laits. Ya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahih, ya, Sahih Muslim, dari Muhammad bin Ramah dari Laits. Ya. Lanjutkan. Ustaz, ini udah jam 6 lebih, Ustaz. Silakan. Saya mengikuti saja. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi terlebih dahulu, Ustaz, untuk pendalamannya. Baik, nah, nanti insya Allah nanti pekan depannya, pekan keempat bulan depan kita lanjutkan di hadis nomor 30. Mungkin itu dulu ya, Ustaz, ya. Saya akan coba untuk ini melihat diskusi terlebih dahulu. Barangkali ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pemaparan Ustaz luar biasa, santai, dan kita semoga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang barangkali ada pertanyaan, kami persilakan, bisa langsung ditanyakan. Mungkin saya dulu, Pak Ansori. Pak Tony, monggo Pak. Ya, Ustaz, jazakumullah atas paparannya, luar biasa. Ini kita pelan-pelan sambil baca, sambil belajar baca, kemudian juga memahami hadis-hadis.
dan terkait dengan cabang-cabang iman ya. Kitab ini khusus membahas cabang-cabang iman ya, yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, salah seorang pakar hadis ya, ahli hadis. Terkait dengan tadi Ustaz, yang menarik itu terkait dengan akhlak tadi ya. Yang akhlak itu kaitannya dengan iman ya. Kita bisa lihat fenomena di masyarakat kita, itu kadang-kadang kita temui orang yang sangat terlihat soleh gitu ya, ke masjid tidak pernah telat, jamaah di masjid selalu awal waktu, kemudian juga ibadahnya luar biasa, nggak pernah tertinggal, haji juga dan seterusnya. Tetapi di sisi lain kadang-kadang tetangga itu merasa tidak nyaman dengan kehadirannya gitu ya. Jadi merasa jadi nggak suka dengan dia gitu ya. Nah ini kan berarti kan ada kayak kontradiksi. Nah di sisi lain kadang-kadang di kantor kita tahu teman kita itu kelakuannya kalau di luar sebenarnya juga dia tidak pernah sholat gitu ya, nggak sholat, bolong-bolong sholatnya, kadang juga masih dugem dan seterusnya gitu ya. Tapi di kantor itu banyak disukai karena memang orangnya asik, kemudian helpful gitu ya, jadi suka menolong, memecahkan masalah, selalu mensolusi masalah-masalahnya dan seterusnya. Nah ini kan juga kontradiksi. Nah ini gimana Ustaz memahami ini dikaitkan dengan konteks bahwa akhlak itu terkait dengan iman gitu tadi yang dijelaskan di hadis yang kedua atau ketiga tadi. Itu mungkin Ustaz pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ustaz, silakan. Langsung ya, wah nggak sopan langsung. Terima kasih Pak Muhammad atas waktunya, Pak Pon, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik ya. Di masyarakat kita memang terjadi kontradiksi. Ya. Jadi begini, ada dua. Kalau saya ingin saya coba memahami persoalan ini. Pertama adalah ya ada orang yang kemudian melakukan sesuatu itu, atau tidak satu dua orang, kita mungkin termasuk di dalamnya ya, kita berlindung kepada Allah, melakukan sesuatu itu berdasarkan penilaian orang. Ada orang yang melihat sesuatu itu berdasarkan penilaian orang. Ya. Maka bisa saja orang-orang seperti ini membohongi dirinya gitu ya. Padahal sesungguhnya misalkan dia ya tidak punya niat baik dari apa yang ingin dilakukannya misalkan. Ya. Maka seringkali responnya itu pun ya seperti apa yang ada dalam hatinya itu. Gitu. Ketika seseorang melakukan satu kebaikan tapi tidak ada faktor ketulusan dalam hatinya dalam perbuatan yang dilakukannya itu, tidak sedikit kemudian responnya sama. Kalaupun responnya tidak sama, ya misalkan itu pun tidak akan bertahan lama. Gitu. Tadi misalkan ngasih contoh, ya, orang dia baik, sholatnya baik dan seterusnya, ya. Tapi kemudian masyarakat seperti tidak menerima keberadaannya. Tapi ada orang yang secara tingkat kesolehan personalnya, misalkan, ya dia tidak baik, sholatnya nggak bagus, misalkan, kemudian misalkan tidak bagus, ya. Tapi kemudian ternyata sisi sosialnya bagus, gitu ya. Sisi sosial bagus. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi saya sampaikan di awal, bersihnya hati itu ternyata menjadi faktor bagi kita untuk mendapatkan penilaian positif juga dari masyarakat. Karena hati yang bersih, hati yang baik, keikhlasan yang dilakukan dalam hal apapun, ya, maka kemudian akan kembali kepada kita. Makanya kemudian agama itu, ya, di dalam Al-Quran itu menyebutkan, ya, in ahsantum li anfusikum. Dan Al-Quran menyebutnya kata ihsan. Ya. Ihsan itu kan satu perbuatan kebaikan yang dalam beberapa
istilah itu pun dihubungkan dengan akhlak. Jadi ihsan itu adalah akhlak. Ya. Kalau kita berbuat baik, berakhlak, ya, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Bahkan begini bahasa yang lain. Kalau kita datang kepada Allah, ya, dengan berjalan, Allah akan datang kepada kita dengan apa? Dengan berlari. Ketika kita datang kepada Allah dengan apa? Dengan berlari, maka Allah mungkin datang lebih cepat daripada itu kepada kita. Jadi kebaikan orang kepada kita yang hubungannya dengan amal, dan kita hubungkan dengan ihsan tadi, di mana ihsan bagian dari akhlak tadi, yang dia tidak bisa dipisahkan antara akhlak dengan keimanan itu sendiri di dalam agama kita. Maka seharusnya ya kita tidak hanya mencari penilaian manusia yang sifatnya semu tadi. Ya, jangan melihat penilaian manusia. Oleh sebab itu, misalkan dalam proses melakukan amal kebaikan, yang harus menjadi stressing di sini adalah penekanan bagi kita adalah bahwa amal tersebut harus kita pastikan ikhlas karena Allah. Itu dulu yang pertama. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita misalkan tanda kutip ya, melakukan apapun berdasarkan respon atau feedback orang kepada kita, ini sampai berapa lama feedback itu akan ada? Ya. Jangan-jangan di hadapan kita juga baik, di belakang ada orang yang kemudian ya terang-terangan gitu ya, di depannya langsung merespon tidak baik. Mungkin juga karena ada akhlak-akhlak yang lain yang tidak muncul pada orang tersebut. Salatnya bagus, tapi akhlak sosialnya ini masih kurang bagus misalkan. Sehingga itu pun harus dibenahi. Ya. Maka saya ingin sampaikan juga, ya, ketika amal kita ikhlas yang hubungannya kepada Allah langsung ini baik, maka seperti Allah Subhanahu wa taala menuntun kita tadi saya bilang, ketika kita datang kepada Allah dengan kebaikan, ya, ikhlas, ya, dengan cara apapun, dengan keikhlasan yang baik kepada Allah, maka Allah seperti menuntun kita untuk berbuat kepada sosial pun dengan baik. Nah, bisa jadi, ya, saya nggak mau mengatakan bahwa tadi contohnya demikian. Bisa jadi ini kita bermuhasabah saja dalam diri kita. Ya, ketika respon itu nggak baik dari masyarakat terhadap perbuatan kita, padahal ya secara lahiriah kita melihatnya, ya, hubungan dia dengan Allah cukup baik. Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah jangan-jangan kita lemah dari sisi keikhlasan dalam melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tadi yang sosialnya bagus tapi buruk misalkan, ya, dari sisi hubungan dia langsung kepada Allah, ya, vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kaitan akhlak juga ini bagian dari akhlak, sebenarnya akhlak kepada Allah, salat dan lain sebagainya. Dia buruk dari sisi itu misalkan, tapi dia sosialnya bagus. Nah, mungkin juga ketulusan dia dalam melakukan hubungan sosial, ya, atau akhlak sosial dia itu juga bagus. Ya. Tentu dua-duanya kalau kita lihat secara ideal, ya, memiliki kekurangan dalam satu sisi, yang satu juga satu sisi. Nah, kita mencoba untuk menyempurnakannya. Kalau kita ingin baik keduanya, ikhlaslah kita dalam beramal soleh, ya. Apapun amal soleh kita, apalagi hubungan dengan Allah, maka insya Allah hubungan sosial kita pun yang menuntun akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika kita datang kepada Allah, ya, kita tulus datang, baik sama ya hal-hal dalam melakukan kebaikan itu, apapun bentuk kebaikan itu. Dan kalimatnya jahadu, sungguh-sungguh melakukan itu. Ya, tadi saya bilang, ya, sungguh-sungguh dia datang kepada Allah, gitu ya. Ya, ikhlas dia melakukannya dan seterusnya. Ya, jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nanti Allah kok yang ngasih petunjuk kepada kita. Yang ngebenerin hubungan kita dengan masyarakat itu Allah sebenarnya. Ya, bukan kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mencari penilaian manusia yang sangat sementara itu, ya, tapi kita mencari nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau baik insya Allah akan kembali kepada kita juga. Saya bisa menjawabnya seperti itu. Kalau tidak pas, ya, kurang pas, ya, saya kira mohon maaf, ya. Saya kira itu Pak Fatoni. Terima kasih.
Oke, jazakallah Ustaz. Pak Fatonis cukup? Ya, jazakallah Ustaz. Insya Allah bisa ditangkap intinya masing-masing kan tidak sempurna tadi ya. Dua contoh orang itu. Karena memang yang dikehendaki oleh iman itu kan enggak seperti itu. Seperti mungkin yang disampaikan Ustadz di awal tadi bahwa definisi iman itu sendiri juga kan iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil qalb, dan al amalu bil arkan gitu ya. Jadi tiga-tiganya memang harus dijalankan, kalau tidak berarti nggak sempurna gitu ya Ustaz ya. Harus Oh, dikombinasi. ya, kombinasi dari tiga-tiga. Ya kalau cukup Pak Ansari. Baik, terima kasih Pak Fatoni atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain ada lagi? Kami persilakan. Ada Pak Dr. Asep nih ternyata hadir nih, alhamdulillah. Kehormatan nih Dr. Asep. Terima kasih Bapak Ustadz Irfan. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Kami persilahkan, waktu masih ada. Kita batasi sampai 6.30. Kalau tidak ada, mungkin kami minta Ustadz untuk menambah satu hadis lagi. Masih ada enggak? Baik. Gimana? Masih lanjut? Oke, mungkin masih ada waktu sedikit, Tat, 11 menit. Mungkin masih bisa satu hadis, Tat. Baik. Mungkin hadis sekalian ini sedikit sambil ini, Tat, mungkin ini saya sedikit nanya dikit aja, Tat. Di sini kan kayaknya ada beberapa kalimat ada sanad yang tidak ada band-bandnya itu karena beliau itu sangat terkenal atau gimana ya, Tat, kira-kira ya? Ada kayak kebanyakan kan ada band, tapi kalau ada kayak tadi yang hadis yang nomor 28 tadi kayaknya ada A'las, siapa tadi ya? Naik ke atas. Nah ini hadis min hadisul A'mas itu kan, an A'mas gitu kan. Ini karena beliau itu sangat terkenal atau sudah sangat dipahami ketenarannya sehingga nggak perlu pakai band sehingga semua orang paham, atau seperti apa? Mungkin sambil nanti lanjut ke hadis 30. Terima kasih Ustaz. Iya. Ini kajiannya hadis nih. Ya. Baik, terima kasih ya. Saya kalau nggak bisa jawab nanti buat PR ya. Ya Pak Ansari ya. Ya Ustaz. Afwan, ini ya? Ini ya. Jadi lebih ke hadis ya nanti ya. Ya, nanti ini bicaranya tentang kalau dalam hadis itu namanya rijalul hadis ya. Rijalul hadis itu ada kajian sendiri tentang hal itu. Kalau nanti saya nggak bisa sampaikan pada pagi hari ini, nanti saya coba sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Tapi memang begini secara umum ya, Ya. Di dalam hadis-hadis yang lain misalkan ketika ada pembahasan tentang satu hal tertentu yang hadis itu populer, ya, disampaikan dari sanad atau dari beliau, maka itu juga menggunakan istilah itu, hadis dari A misalkan, itu hadis dari B misalkan, ya, terkait dengan hadis ini gitu, ya. Jadi jawabannya sudah terjawab juga sebenarnya dari Bapak itu. Tapi Al-A'mash ini siapa dan seterusnya, saya coba nanti cari lebih detail ya, sehingga dihilangkan bin-nya ini. Ya, seperti itu. Ya. Saya kira sementara jawabannya itu dulu, Pak. Baik, Tat. Oke, nangkap, Tat. Mungkin selanjutnya, Tat, satu hadis lagi, Tat, untuk hadis 30, Tat. Boleh, belum kita tutup nanti. Ya. Bis 30 ya? Ya. Belum tepat ini posisinya. Ke bawah dikit Pak Fatoni. Ke atas, sorry. Naik lagi dikit ke atas.
Nah, dikit lagi. Nah, Baik. Mohon maaf ini mengganggu Papa Tony, nanti besok insyaallah lebih terampil. Baik, saya coba bacakan kembali hadis yang 30 ya. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz sana Abu Mansur Muhammad bin Al-Qasim Al-Ataki sana Al-Fadl bin Muhammad Asy-Sya'rani sana Ismail bin Abi Uwais hadatsani Malik. Dari Abu Abdullah Al-Hafiz ya, Abu Mansur Muhammad bin Al-Qasim Al-Ataki ya. Kemudian Al-Fadl bin Muhammad Asy-Sya'rani ya, kemudian Ismail bin Abi Uwais hadatsani Malik, berkata kepadaku Malik. Wa akhbarana Abu Amru Muhammad bin Abdullah Al-Adib Anba Abu Bakrin Al-Ismaili akhbarani Al-Hasan bin Sufyan sana Harun bin Sa'id Al-Aila hadatsana Abdullah bin Wahab hadatsani Malik an Amr bin Yahya Al-Mazini akhbarani Abi an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, dari Abu Amru Muhammad bin Abdullah Al-Adib. Nah, kalau adib ini maknanya dia punya kepakaran dalam bidang adab. Adab itu adalah sastra dalam bahasa Arab. Dari Abu Bakar Ismail Al-Ismaili, dari Ismailiyah. Akhbarani Al-Hasan bin Sufyan, dari Al-Hasan bin Sufyan, dari Harun bin Sa'id Al-Aila. Dari Abdullah bin Wahab, berkata kepadaku Malik. Dari Amru ya, bin Yahya Al-Mazini, mengabarkan kepadaku ayahku dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yudkhilullahu ahlal jannati al-jannata. Ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan ahli surga ke surga. Yudkhilu man yasha bi rahmatihi. Allah memasukkan ya siapapun dengan kehendaknya, sesiapapun atas kehendaknya, bi rahmatihi. Ya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa yudkhilu ahlan nar. Dan Allah memasukkan ya, ahli neraka ke neraka. Thumma yaqul, ya. Kemudian Allah berfirman atau Allah mengatakan, ya. Unzuru, lihatlah kepada kalian, man seseorang, ya, wajadtum fi qalbihi, yang kalian dapatkan fi qalbihi, pada hatinya, mithqala habbati khardalin, seberat biji sawi, ya. Mithqal itu berat, habbati khardalin itu artinya biji sawi. Min iman, dari keimanan. Ke bawah, Pak. Nah. Fa akhrijuhu, ya. Maka kemudian dia dikeluarkan. Ya. Fa yukhrijuna minha hamaman qad istamhashu. Ya. Maka kemudian mereka mengeluarkan darinya hamaman, ya. Hamaman ini artinya debu, ya. Qad istamhashu ini artinya terbakar. Jadi, maka kemudian mereka dikeluarkan dari neraka, ya, setelah terbakar jadi debu. Wa yulquna fi nahril hayah, ya, dan kemudian mereka dilempar, ya, fi nahril hayah, awil haya, sama artinya, di sungai kehidupan. Fayan butuna fihi kamatan butul habbah ila janibis saili. Ya. Maka kemudian tumbuh, ya, mereka tumbuh fihi, di dalamnya, sebagaimana tanbutul habbah, ya, tumbuhnya biji, ila janibis sail, pada tepi sungai.
alam tarauha takhruju safra multawiyatun. Bukankah kamu melihat, ya, dia keluar safra, ya, multawiyah. Safra multawiyah ini kuning melingkar, ya, dalam posisi kuning melingkar. Kita ke bawah dikit dulu. Hadza lafdhu hadits Ibnu Wahab. Rawahu al-Bukhari fi sahih an Ibnu Abi. Bawah lagi dikit. Uwais, ya, wa rawahu Muslim an Harun bin Sa'id. Lafaz ini dari, ya, Ibnu Wahab yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abi Uwais, ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dari Harun bin Sa'id. Ya. Ini penjelasannya di bawah ini. Ya. Saya coba pahamkan konteksnya dulu, ya, sebelum nanti kita menyimpulkan berdasarkan pendapat Al-Harimi kalau memang waktunya ada. Ya, jadi memang yang harus kita garis bawahi begini, Pak sekalian, ketika Allah berbicara tentang dua tempat, ya, surga dan neraka, ini memberikan satu indikasi bahwa kita yang pertama harus mengimani bahwa hidup kita itu pasti berakhir atau berujung. Ya, tidak mungkin kemudian kita hidup di dunia terus, nggak akan abadi kita hidup di dunia. Bahkan usia kita pun di dunia bisa jadi, ya, tidak seberapa, sedikit sekali. Walaupun secara umum pasti usia kita di akhirat itu jauh lebih panjang dibanding di dunia. Oleh sebab itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Kita raih, kalau kemudian di sini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya, hadis ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan, ya, kita itu berdasarkan amal kita. Gitu, ya. Kalau Allah mengatakan kata ahlun pada satu ahlun, ya, ahlun itu artinya penghuni. Berarti kan memang dia tergolong pada satu tempat tertentu. Seperti misalkan dalam bahasa Arab itu, ya, ketika kita mengatakan babul fasli, pintu kelas, berarti memang identik, ya. Nah, ketika kita menyebutkan kata ahlun di sini, maka juga Allah yang memberikan pesan atau Rasulullah yang memberikan pesan kepada kita, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang diidentikan oleh Allah termasuk pada kategori ahlun nar. Ya. Allah memasukkan terserah Allah, ya. Mengeluarkan pun terserah Allah, ya. Yudkhil ahlul jannah al-jannah. Allah memasukkan ke surga bisa. Kemudian Allah juga, ya, memasukkannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan, ya, kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaf'al masya'a gitu, ya. Allah melakukan berdasarkan apa? Keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh sebab itu saya ketika membaca surat Fatir itu ayat ke-37 yang berbicara tentang orang-orang kafir itu, ya, sangat ngeri juga itu, ya. Atau orang-orang zalim, karena ayat terakhirnya itu kata kezaliman yang disampaikan Allah kepada kita. Itu mengerikan juga. Itu berbicara tentang orang-orang kafir atau orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sempat mengatakan kepada Allah. Ini beberapa ayat ada yang konteksnya seperti itu juga. Ya. Jadi mereka berteriak, yustarikhun, ya, berteriak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan kesempatan untuk balik lagi ke dunia dan akan mengamalkan, ya, mengamalkan yang lebih baik lagi, ya, dari apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Ya, kalau kata kita basi gitu, ya, nggak ada manfaatnya omongan itu gitu, ya. Nah, ternyata ketika mereka minta itu, kemudian Allah menjawabnya seperti apa? Awalam nu'amirhum, bukankah kami sudah ngasih waktu sama kalian, ya, di dunia itu, ya, usia kepada kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Nah, di situ berbicara tentang umur. Mungkin kalau sudah pernah dibahas dalam Riyadhus Shalihin itu ya, bab tentang hal itu, pembahasan itu. Jadi intinya apa? Usia yang Allah sudah berikan kepada kita, berapapun usia saat ini yang sudah Allah bataskan kepada kita, manfaatkan untuk kebaikan. Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat apa? Ya. Sangat akan diberikan kepada mereka yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melihat orang biasa saja hidupnya misalkan. Ya, saya coba agak konteks sedikit ya dengan kondisi kita. Ya, orang biasa gitu ya, kehidupannya biasa, sehari-hari biasa. Tapi akhir hidupnya husnul khotimah. Husnul khotimah gitu. Biasa gitu. Tapi ada orang yang kita lihat secara lahir kemudian amalnya luar biasa gitu. Tapi toh ternyata nggak husnul khotimah misalkan. Oleh sebab itu ini rahmat Allah ini harus benar-benar kita dapatkan. Kalau bahasa kita kan, kalau kita bisa menjadi orang-orang spesial di hadapan Allah itu, maka menjadi mudah bagi kita kemudian untuk mendapatkan apa-apa yang diharapkan atau diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata kuncinya yuk kita belajar ikhlas melakukan apapun. Bahkan sampai kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, apapun bentuk ujian yang Allah berikan, bisnis kita nggak lancar misalkan gara-gara pandemi, ikhlas saja udah. Terima apa adanya. Ridho menerima itu. Bahkan kalau bisa pada tingkatan yang lebih tinggi, bukan hanya ridho, bukan hanya sabar, bersyukur dengan ujian yang Allah berikan. Subhanallah. Kata Allah kita akan pada posisi spesial, maka kemudian ya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Nah, ya, ini kan ketika Allah kemudian menyampaikan unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbati khardalin min iman. Lihatlah orang-orang yang kalian dapatkan pada hatinya itu ada apa? Ya, ada biji sawi yang beratnya seperti biji sawi itu kan ringan itu. Dari keimanan, ya. Maka kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Itu bisa sampai seperti itu. Ini hati kita gitu. Makanya ketika misalkan kebersihan hati ini menjadi penting bagi kita. Banyak orang-orang, saya pernah melihat satu YouTube dari seorang tokoh Indonesia, dia mengatakan begini, ya, bahwa kebersihan hati ya, itu menjadi sebab banyak orang yang akhirnya sukses. Jadi kebersihan hati itu melahirkan kebesaran, gitu kata dia. Orang tuanya biasa-biasa saja, tapi anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Orang tuanya cuma petani, tapi anak-anaknya misalkan menjadi ya anak-anak yang luar biasa. Tidak sedikit bahkan menjadi presiden, orang-orang yang penting di Indonesia misalkan seperti. Padahal orang tuanya biasa. Kenapa? Karena ada kebersihan hati. Nah, kebersihan hati dapat melahirkan kebesaran dalam apapun. Seperti itu. Oleh sebab itu, iman itu bahkan kecil pun ada keimanan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai lawan kekufuran kepada Allah, sedikit saja. Timbangannya hanya seperti biji sawi, itu maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menjadi sebab dikeluarkannya kita dari neraka. Nah, itulah kemudian rahmat Allah yang menjadi penjamin bagi kita untuk mendapatkan ya posisi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apapun amal yang kita lakukan, hadirin rahimakumullah, jangan pernah menyiapkan atau hilangkan keikhlasan yang seperti itu. Hatta misalkan sebagai orang tua kita ya, kita punya anak masalah terus ya, sabar. Atau bicara pendidikannya, ini anak uang mulu gitu ya, uang mulu gitu. Uang lagi, ikhlas. Ya. Kita ngadepin sekolah, misalkan ini mau masuk sekolah atau ajaran baru, uang lagi, ikhlas. Karena itu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yakin Allah yang akan menjamin semuanya gitu. Tinggal kita ikhtiar saja secara maksimal. Nggak usah berpikir hasil. Hasil nanti Allah yang akan melahirkannya, mendekatkannya kepada kita semuanya.
Nah ini penting ya. Walaupun sedikit gitu. Ya dalam hati kita keimanan itu jangan pernah dibuang, jangan pernah dihilangkan. Ya karena ternyata itu dapat melahirkan rahmat Allah kepada kita semuanya sehingga kita mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Allah. Saya kira sementara itu waktu membatasi kita semuanya. Ya, jawaban Ustadz. Rasanya kita cukupkan sampai sini Ustadz. Nanti untuk penjelasan dari hadis ini, hadis 30 nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya Ustadz ya. Ya. Karena agak panjang. Karena betul. Waktu juga sudah ini menunjukkan 6.38 sudah melewati ini waktu yang kita sudah sediakan 6.30. Ya Ustaz, untuk diakhiri pertemuan hari ini kami mohonkan Ustaz untuk membacakan doa. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap hajat, setiap keinginan, setiap harapan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih harapan kita yang paling besar adalah kita dihusnul khatimahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak kita, istri kita, dan anak dari keturunan yang saleh, amin. Sehingga mereka bisa hidup dengan kita di dunia dalam kebaikan dan bisa berkumpul dengan kita di akhirat dalam kebaikan pula. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا ربنا تقبل دعاءنا تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, jazakallah Ustaz atas kajiannya, pembahasan kajian kitab pada pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan di pekan keempat dengan Ustadz Irfanuddin. Sebelum kami tutup, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya serta ngaji kitab Masjid Darussalam Insya Allah seperti jadwal rutin kita. Insya Allah pada subuh besok hari Ahad akan ajak kitab kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Hakul Yakin. Kami mohon Bapak Ibu semuanya juga bisa tetap hadir dan bertemu kembali di pertemuan besok Insya Allah pada subuh hari Ahad. Demikian kami akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kami kembalikan kepada hostnya. Mungkin dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.